Gaining Power kan. Gaining Powernya langsung ke arah gold lane. Tapi tergantung, ini lagi. Kalau seandainya ke arah top lane, aku sangat setuju kalau seandainya start dari orange. Orange buff. Oke. Buat si Gary ya, buat Juliannya. Jadi nanti ketika dia selesai dengan purple buff dia level 4, dia langsung menuju ke arah top lane. Dia punya enhanced chain untuk memberikan efek stun juga. Knock up airborne kepada Clean. Ini dia dua tim yang sudah langsung mengamankan masing-masing hero-nya penentuan. Penentuan. Siapakah yang akan upper, siapakah yang keluar. Jadi langsung aja game ketiga antara Orange versus RSG. Oh oke. Kayaknya rotasinya bakal ke arah Turtle dan start dari purple buff. Artinya Gary dan Bryce sama-sama akan bermain lebih safe pattern daripada mereka bermain ofensif nanti di menit yang kedua. Yes, dan kita bakal lihat aja game seperti apa yang akan mereka bawa dari masing-masing tim sendiri. Kalau melihat di area tengah, Mikumi harusnya bakalan lebih unggul dari segi clearing wave minionnya. Ini bakal ngebantu juga ke arah side lanernya Baby Cakes yang kali ini sudah ditemani oleh seorang 505. Mungkin akan memberikan sedikit surprise ke arah pemain dari Orange Esports di sana, seorang Valens dan juga Min. Abyssal Roka akan coba dikeluarkan, tapi di situ lain ternyata dari seorang Bray yang mencoba untuk dicicil terlebih dahulu. Yap, sementara untuk Julian seperti ya mendapatkan sedikit gangguan di area farmingnya. Rokursa ya untung ya masih berhasil diamankan di bawah. Memaksa 2 lawan 2 mengurangi pergerakan Selena untuk berada di area yang berbeda. Terkena efek dari satu Abyssal Trap yang memang udah dikeluarkan dari 505. Yes, bakal cukup merepotkan tentunya dengan adanya Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Ini membatasi pergerakan yang bisa dilakukan oleh Orange Esports. Ditambah lagi kalau misalnya kita lihat dari Orange, mereka punya kelinci-kelinci kecil yang bisa langsung diluncurkan aja ke bagian depan. Tapi di sisi lain ternyata udah ada satu lemparan ke arah seorang Diablo yang kali ini akan mundur terlebih dahulu. Menghadapi 2 pemain dan Min pun dalam ancaman di bagian belakang. Tapi Valens-nya ternyata bakal benar-benar di cover kali ini. Ya kan? Chain yang udah ke-enhance. Bahaya banget tapi heavy spinnya. Hampir aja bisa menjepit langsung dan udah ada Abyssal Arrow-nya. Semua langsung connect dan menghilang. Tapi ternyata tidak. Minnya masih bisa bertahan. Malah tuh kali ini bertukar 1 untuk 1. Baby Cakes 505 udah langsung menghilang ditukar dengan Valens. Itu kerugian yang berlipat ganda loh. Ya. Masalahnya udah terlalu banyak source yang dikeluarkan dan malah Baby Cakes-nya yang out of nowhere tiba-tiba menjadi target utama. Itu udah benar-benar targeting yang mantap banget dari Valens. Dia langsung jump in ke depan, stun effect-nya connect, dan dia memanfaatkan pasifnya. Attack speed-nya on point, dan malah min-nya dengan tenacity masih hidup bisa dibilang di sini. Karena balik lagi di bawah 30% darahnya akan menambahkan physical dan magical defense. Ya ini like-nya kita udah sering juga ngeliat stand up kayak begini ya. Dicicil terlebih dahulu Turtle-nya dan mereka datang, hadir, langsung mengamankan menjadi eksekutor terhadap Turtle tersebut dan menjadi milik dari Akai. Yes, datang tiba-tiba dengan heavy spin yang membuat RSG bisa ngedapetin turtle yang pertama. Tapi kali ini bergeser lagi karena gold lane-nya Abyssal Arrow-nya berhasil connect karena seorang Valens. Tapi bisa dihindarkan begitu saja. Teleport Memories memang connect, tapi masih ada Black Shoes juga. Tentu saja untuk seorang Mikumi dan juga Man yang datang coba untuk ngasih sedikit voice crystal aja, ngasih efek slow-nya. Yap, dan juga kalau untuk Grab sendiri ngasih efek kenikmatan dan kebahagiaan untuk kalian. Wah. Iya ya, sampai dengan 20.000 loh ini diskonnya MCX Grab, bisa langsung kalian gunakan. Betul, apalagi tambah dapetin pulsa juga, jadi keuntungannya bertubi-tubi yang bisa kalian dapetin. Sama seperti Orange Esports tadi udah dapetin 2 eliminasi, keuntungannya bertubi-tubi untuk mereka. True min. Apalagi dengan objektif Turtle tapi ada pertukaran dan di arah bottom lane. Itu barusan apaan? Ada reverse time sepertinya yang menarik langsung ke arah Selena. Tapi untungnya ada heavy spin yang langsung bisa aja menjepit ke arah satu player. Tapi Valens masih berhasil kabur ke bagian belakang. Tonapan memori akan segera dikeluarkan tapi ternyata tidak. Belum sempat, malah meledak dengan Ari Gloom yang langsung menabrak ke arah dirinya. Ya, real world manipulation yang dibuka tadi dari seorang Man nampaknya belum bisa ngasih damage yang terlalu maksimal. Malah menjadi satu eliminasi ke arah seorang Valens. Dan bahkan kali ini mereka bisa ngedapetin karena platingan goldnya. Man pun masih ternyata coba untuk diincar ke bagian belakang oleh seorang Bray. Kali ini zoning out terus-menerus dilakukan supaya platingan demi platingan bisa disavekan oleh seorang Baby Cakes. Ini benar-benar time bomb-nya dari tadi ngejar mulu ya. Ya. Apalagi di jarak dimana Bray-nya benar-benar di lini depan. Yap, walaupun tuh kali ini Min-nya masih bersembunyi. Akankah langsung nge-trigger karena time tune yang dia miliki. Dan benar aja ke-trigger sudah masih bisa selamat. Tapi ada Gary di arah yang berbeda. Mulai maju ke bagian depan, side-nya, sword-nya, chain-nya semua dikeluarkan. Walaupun tuh kali ini ada satu outer tower yang udah hancur langsung dihancurkan di area bottom lane. Yes.
mereka nggak perlu adanya eliminasi, yang penting outer turretnya udah berhasil mereka amankan dan bergeser tentunya untuk objektif selanjutnya karena sudah ada turtle yang terpop up di area river. Sementara dari seorang board, Falling Storm-nya langsung dibuka begitu saja masuk ke arah turret hanya untuk memberikan zoning outnya lagi dan lagi. Sementara Diablo yang udah memberikan sedikit cicilan ke arah turtle. Mau reset dia. Dia bisa reset di sana, apalagi di titik akhir dari Turtle Pit-nya. Dan ini akan ngebeli waktu banget untuk Orange Esports. Kalau misalkan dia bakal setup lagi. Tapi poin pentingnya adalah ini adalah game kebalikan dari game yang pertama. Di mana babysit-nya sebenarnya udah dilakukan oleh Orange Esports. Tapi hasilnya tidak maksimal karena balik lagi power spike dari Selena di early game. Dengan ganking powernya akan membuahkan hasil kalau seandainya Abyssal Arrow-nya connect. Dan itu terbukti ketika Valens harus ter-take down 2 kali. Iya, sudah 2 kali tumbang, tapi lihat dari seorang Diablo yang begitu agresifnya juga mencoba untuk memberikan pukulan mundur karena seorang board karena turtle-nya udah mulai coba di-charge lagi dengan Heavy Spin yang udah mulai dibuka oleh seorang Bride dan turtle. Bisa diamankan oleh seorang Baby Cake, sementara itu masih ada putaran-putaran yang terlihat di sana dari seorang Esmeralda-nya juga coba mempertahankan dirinya. Valens masih bisa selamat mengeluarkan turtle membernya dan Real War Manipulation yang dibuka ternyata belum terlalu efektif untuk menyelamatkan satu orang temannya meskipun memang ada sedikit pertukaran yang berhasil mereka amankan. Oke, again and again. 1 untuk 2, tapi ternyata Wow. Yif. Wow. Oke, sebuah movement yang menurut aku lumayan risky banget dilakukan barusan oleh Man. Ketika dia tahu dia udah nge-pop up screen-nya dan tidak diduga-duga ada satu trap yang dimunculkan. Dan langsung connect. Jadi gak bakal bisa dihindari lagi hal tersebut. Dan tentu skin transformer yang tidak bisa dihindari lagi karena ini udah mepet banget waktunya dengan hari Selasa. Ini mah anti trap-trap lah pokoknya nih. Anti trap. Kalian kumpulin lah itu pokoknya ya. Bisa kalian jumawa di tongkrongan. Katanya kalau emang udah lengkap itu skinnya, kalian bisa jadi bos-bosan tuh kalau di tongkrongan. Bos-bosan. Bisa nyuruh teman beli minum ke warung. Nah. Enggak ya? Dan role-nya akan lebih Gak gitu, diprioritaskan. Bray. Benar, role-nya bisa diprioritaskan. Benar. Bisa milih hero. Benar. Bisa milih role pokoknya ya. Iya. Iya emang Bebas. tuh advantage tersendiri Banyak ya kalau kalian memang. udah dapetin Lebih ke skin privilege itu. kayaknya. Nah Iya. iya privilege juga. Dan kalau kita lihat lagi kali ini kembali ke dalam line of down-nya di area mid lane pun sudah cukup padat dengan beberapa kedatangan pemain. Tapi Abyssal Arrow-nya yang hampir saja kode serang Man bisa dihindarkan begitu saja. Ini Man harus worry sih karena posisinya dia itu bakal ke-expose banget ketika ada real world manipulation dan kita tahu Yes. 505 bakal manfaatin hal tersebut ketika dia daya hitnya juga udah aktif jadi bisa instant kill. Tentu ini akan menjadi sebuah malapetaka kalau connect. Ketahuan Apalagi sudah. Kayak misalkan di momen-momen kayak gini Gary-nya mau rotasi tapi ternyata malah terkena inisiasi. Wah. Miku masih nge-cover juga ke area mid. Yang dimana outer turretnya pasti akan menjadi incaran banget. Tapi dia belum mendadak langsung hadir. Numpang lewat Assalamualaikum. Stacknya belum penuh. Terkena efek Void Crystal. Ada efek slow headbutt dikeluarkan. Bray-nya masih santuy di dalam area river. Ya, coba memberikan checking aja juga tadi Abyssal Arrow yang dilemparkan oleh seorang 505 tapi dari seorang Valens pun bakal coba untuk ngedapetin memanfaatkan momentum yang udah dibuat di area tengah. Dia bisa ngedapetin ke arah outer turret di bagian bawah. Memang gak semudah itu karena udah ada pergerakan juga dari RSG menurun ke area bawah dan juga turtle yang berhasil mereka amankan untuk saat ini. Yap, dan turtle berhasil diambil lagi oleh ras YSG. Plus adanya satu lagi di tempat yang berbeda, objektif tambahan Born yang mau pergi ke arah mana masih bisa selamat karena 2 player yang berjalan bersamaan. Tapi di bawah ada tindakan balasan dilakukan pula oleh Orange Esports. Untungnya Diablo masih bisa mempertahankan wave tersebut, mempertahankan Dirina dan juga dirinya. Iya. Kenapa ya lidah? Dan kalau kita lihat juga kali ini bakal ada pertukaran lagi ke arah turretnya karena setitik darah terakhir saja untuk turretnya berhasil dihancurkan juga. Dan lihat ada seorang kiri yang akan coba maju dari bagian belakang. Enhance chain-nya berhasil kode memulangkan seorang 505. Gak ada lagi trap yang bisa dibuka sementara Born berada di bagian terdepan. Udah mulai menyicil dengan Stardust Dance yang udah dibuka, bahkan Brave pun harus hilang juga. No more Heavy Spin yang akan terlihat di dalam lane of down karena dari Orange Esports bisa menemukan 2 pemain. Tapi lihat ya dilakukan oleh seorang Diablo di area tengah coba mencicil karena mid outer turretnya. Nah ini dia, ada sedikit waktu yang memang dimanfaatkan oleh Diablo, tapi Diablo sepertinya belum sempat untuk bisa mendapatkan langsung ke arah outer turret tersebut. Enhance Chain benar-benar menjadi sosok yang mematikan ataupun skill yang sangat mematikan, dan pertempurannya kembali terpecah kembali, di mana tuh kali ini Brody-nya berhasil mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya hingga membuat dia tak kuat lagi. Tak kuat lagi menahan damage yang masuk karena memasuki karena menit yang 9 tentu saja menjadi perbedaan dari segi damage. Enhance Chain juga kembali lagi connect ke bagian mid turretnya tapi belum ada impact yang maksimal, belum ada eliminasi. Sementara dari seorang Min juga udah mengamankan ke arah Athena Shield. Ya, bisa dibilang tadi Min juga melakukan serangan ofensif di arah bagian top lane dengan satu cover skill yang sebenarnya itu cover skill. Time Journey, tapi dia lakukan untuk
ngejar pergerakan dari teman-teman dari si Singapura. Tapi untuk sekarang ya, menengok dari, ya killnya kecil banget, classy match banget. Mereka tidak melakukan banyak hal dari segi point kill, tapi objektif dan juga dari landing phase. Rontok. Mereka memberikan tekanan satu demi satu. Kayak misalkan kita ngeliat deh, Diablo dan Born itu berada di titik yang berbeda dan melakukan proxy yang sama, yaitu adalah di turret yang ketiga, base turretnya. Sehingga apa? Semakin cepat melakukan clear wave minion, semakin cepat juga mereka melakukan rotasi ke arah bagian mid lane atau bahkan ke area lore-nya. Nah lo Kan reward dipaksa. impression noh. Kalau dikeluarin lagi di belakang langsung dibegal kayak begitu aja. Mereka melakukan penyerangan dari dua area yang berbeda. Namun untuk kali ini kita lihat Miku pun masih tidak bisa bertahan karena ada posisi yang langsung ditabrak di bagian belakang. Tapi terkena efek yang begitu menyakitkan. Ada ultimate yang langsung dikeluarkan pula oleh Clean. Belum terlihat ada bisa arrow lagi dilemparin Taehyung. Langsung aja terbang ke arah satu hero tersebut. Tapi nggak kena ke arah siapapun. Taehyung masih ada MS Spin yang bisa menjaga di bagian terdepan dan juga Diablo kali ini yang bisa memberikan sedikit pertahanan, bahkan memukul mundur bisa dibilang ke arah pemain dari Orange Esports, setidaknya membuat mereka bertahan di area turret mid outer turretnya. Sementara itu mereka bakal coba untuk cari objektif lainnya ke arah turret yang tersisa dan Lord pun yang sebenarnya bisa aja mulai dicicil dengan setup yang udah mulai dibuat. Ini bagus setupnya loh. Iya, setupnya udah bagus, apalagi dengan eksekusi tadi ya. Iya. Dengan trending TikTok ya Pak Pulung ya. Wah, Nanti kita akan tunggu siapa yang nanti akan mengeluarkan musik Undertale. kita lihat Abyssal Arrow Taehyung langsung aja. Berkali-kali Abyssal Arrow menjadi mimpi yang cukup buruk untuk pemain dari Orange Esports. Ya, Divine Glaive pun udah diamankan, silakan Pak. Holy Crystal bahkan. Genius One-nya nggak dimainkan untuk saat ini karena mungkin akan lebih dioptimalkan untuk Man nantinya ketika udah mulai memasuki late game, tapi udah ada Brute Force dan akan menuju kepada Ancient Talisman karena balik lagi udah sering banget ke cancel sama 505 yang nanti akan sesaat lagi mengamankan kalah Lightning Truncheon. Tapi permasalahan utamanya adalah karena Divine Glaive ini dari Mikumi yang harus berhati-hati adalah Valence-nya karena dia nggak punya yang namanya Magical Defense. Dengan Divine Glaive otomatis bakal lebih dalam lagi penetration yang akan diberikan. Ya, setelah kita bakal lihat aja kali ini beberapa damage sudah mulai dikeluarkan satu persatu. Void Crystal di sana sudah terlihat juga bersama kelinci-kelinci imut dari seorang Min. Tapi RSG akan fokus terlebih dahulu ke arah Lord mereka yang bakal coba diamankan. Entah akan ada penculikan atau tidak, atau mungkin akan di-reset saja terlebih dahulu melihat cutting wave yang begitu jauh dari dua XP laner kita. Ya, di mid lane-nya sih yang lebih diuntungkan karena Valencia tadi mendapatkan satu proxy minion. Waduh, Valena tuh di bagian belakang dia punya konsel mulai maju. Ada lagi satu pergerakan lewat reload manipulation, namun pertempurannya kembali terpisah seorang diri di bagian belakang. Born yang masih bisa menyamakan diri dengan adanya beberapa source skill yang memang dia pancing. Dia belum melakukan hal yang sama sendirian di bagian depan. Masih berputar Ionic Ace-nya mengumpulkan stuck demi stuck begitu menyakitkan. Tapi Clean-nya pun harus tumbang untuk kali ini. Bahkan ada satu player lagi di mana Keria pun mendapatkan damage yang begitu banyak masuk ke arah tubuhnya dan Lord begitu terbuka dengan bebas dan mereka RSG harusnya bisa mendapatkan Lord ini tanpa adanya kontes dan retribution yang dimiliki oleh Orange Esports. Yes, dua pemain sudah hilang tapi kali tiga pemainnya masih coba untuk mencari peruntungan berikutnya di mana mereka berhasil menumbangkan seorang Diablo dan Abyssal Arrow yang masih bisa kode terus di sana gak bisa kemana-mana dan Valence ternyata bukan jadi incaran pertama mereka, hanya membuat Valence untuk mundur terlebih dahulu dan ternyata gak cukup kapok, masih coba berikan damage tambahan meskipun memang dari RSG bisa mengamankan karena Lordnya tanpa adanya kontestasi yang terlalu terasa. Wow. Menurutku yang dilakukan oleh Min hanyalah mencoba untuk menahan agar Man dan juga Valencia tidak bisa di pick off, tapi ternyata malah menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri karena jujur sebenarnya udah untung banget dari Orange Esports ketika dia mendapatkan Diablo. Ya. Jadi yang pertama Diablo-nya akhirnya ke shutdown dan kalau ngomongin soal total damage artinya Valence udah cukup kuat banget untuk nembusin ke arah Diablo. Minusnya buat sekarang Diablo cuma butuh satu, yaitu adalah Blade Armor agar nantinya dia bakal bisa menyusul ketertinggalan tadi ketika dia terkena turn apart memory. Yes, dan MSC juga lagi berlangsung, jadi siapa yang dapat memenangkan pertandingan ini kalian tebak aja langsung. Dan jangan lupa untuk bikin prediksi kalian di layar esports sebelum pertandingannya dimulai. Nah tuh ya, jadi koin-koinnya nanti bisa bertambah banyak lagi tuh. Makin banyak lagi. Kalau prediksinya bener bakal dapetin dikali 2000. Yap. Kalau nggak salah. Tuh. Banyak kan enak tuh. Nah ini pertarungan ini 2037 juga nggak kelar-kelar tuh antara Diablo sama Born itu ya. Ya, saja Regen lama SP ya. gede-gede. Satu reload Melusion di bagian tengah udah mulai langsung aja dibuka. Tapi harus dilepaskan lagi, ditahan pula. Ada satu Abyssal Arrow numpang lewat gak kena siapapun. Namun sekarang The Born-nya langsung aja pulang ke bagian belakang. Harus menjaga lagi karena satu Bestar yang ada di area top lane. Tapi
berkara kali ini. Tone part memorinya menjadi nightmare yang begitu mematikan dan juga ada chain yang udah di-enhance. Dibalaskan dengan heavy spin yang dimiliki. Mulai terjepit seorang diri untuk Esmeraldanya langsung menghilang cukup cepat. Ada lagi efek stun dilahirkan oleh Brody dan menghilang pula satu orang di area mid. Ya, Valen sudah mulai menggalak nampaknya kali ini dengan damage yang bisa dikeluarkan karena seorang Diablo yang menjadi target berikutnya. Tapi masalah seorang Bray dan juga 505 dari bagian belakang siap memberikan cover. Ternyata gak cukup untuk saat ini dengan kedatangan dari seorang Gary pun. Lihat, memang situation kali ini dari seorang Bray juga masih cukup berani. Sementara minion wave-nya sudah masuk di area bawah. Kembali ke dalam fight-nya karena habis lawannya. Kembali kodak real world manipulation langsung dibuka. Memberikan cover lagi karena seorang Gary. Gary coba untuk dapetin eliminasi. Tapi habis nya yang hampir aja bisa dapetin momentum. Belum berhasil sejauh ini. Ya, bahkan bisa dibilang itu adalah sebuah step dan gertakan di waktu yang bersamaan. Sama-sama yang dilakukan Man juga, real world manipulation dibuka. Jadi 505-nya mau gak mau harus mundur ke arah belakang. Sama-sama menggunakan teknik ancaman agar tidak ada yang bisa ke pick off. Dan itu adalah jawaban yang baik. Karena lebih baik disengage aja daripada nantinya malah ternyata overextend yang dilakukan oleh kedua belah tim. Malah menurut aku RSG Singapura di sini bisa dibilang cukup untung dengan mendapatkan satu di arah bottom lane. Karena tadi udah bener-bener ke-trigger banget kayaknya untuk big fight. Bahkan sampai-sampai Min itu hampir banget jadi target utama. Sayangnya Diablo nggak cukup damage dan dia juga terkena dari reverse time. Mau tidak mau harus ngereset dari team fight-nya. Dan ini yang harus diperhatikan sama RC Singapura. Mereka nggak boleh main front to back. Mereka harus menculik satu minimal Valence yang bakal jadi poin mahal. Karena balik lagi untuk menumbangkan karena Diablo ini banyak banget source yang bisa dimiliki. Termasuk Valence yang dari tadi di arah belakang. Dan ingat harus respect sama Tornado Memory. Karena itu akan memberikan efek stuck yang penuh dan damage yang berlipat ganda ketika stucknya maksimal. Dan tadi terlihat bagaimana damage yang dihasilkan oleh Tone Part Memory. Mereka coba lihat melakukan setup pada dua. Berada di area dari Orange Buff itu sendiri. Clean dan juga Lilia damage. Dealer utama juga yang dimiliki oleh pemain-pemain dari RSGS. Yang nyebelin kalau ada enhance chain, abis itu Lordnya ngamuk. Iya. Jadi kayak main trampolin tuh. Buset dah. Loncat-loncat. Lompat-lompat mulu Pak. Iya. Capek dong kayak begitu. Masalah ini dari Julian sendiri adalah hero yang memang memanjakan caster tuh ya Pak ya. Benar. Skillnya singkat-singkat banget. Reward manipulation ada Abyssal Row yang memang kena. Tapi Time Junior langsung dikeluarkan begitu aja. Mereka mulai maju ke bagian depan. Dan cleannya pun menjadi korban lewat Tone Part Memory. Begitu menyakitkan Garinya mulai aja mengejar dengan satu chain yang udah di-enhance. Tapi Mikumi masih bisa bertahan. Dan mereka bergerak mundur bersamaan. Mundur teratur. Guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lord yang kali ini udah hadir. Iya, sementara dia belum masih fokus karena objektifnya aja terlebih dahulu. Masih berani untuk masuk ke bagian depan dengan HP yang memang begitu banyaknya. Dan juga ada Bray juga yang mungkin saja bisa memberikan sedikit pencegahan ke arah Lord yang udah mulai dicicil satu persatu. Terus di sana gak bisa kemana-mana dari seorang Born. Menerima lagi damage yang begitu besar. Serta dari seorang Valence akan coba untuk mendapatkan Lordnya dengan damage yang bisa bilang sudah begitu maksimal untuk seorang Brody. Oke, Diablo-nya ini guys dikeluarkan. Mulai maju ke bagian depan. Masih ditahan Lordnya. Masih di PHP-in. Belum tahu akan menjadi milik dari siapa. Tapi masih ditahan. Bray-nya memanggil lagi Lord untuk mendekat dan juga masuk ke dalam pit yang dia milikin Void Crystal. Nggak kena tapi Diablo dikit banget. Masih bisa selamat. Lasitnya menuju kepada satu buah gold buff ya. Untung banget bagi Diablo. Apalagi ketika tadi bener-bener dia nggak ada immortal loh. Jadi seandainya itu damage masuk bisa ada kemungkinan kalau damage-nya bakal pecah di sana. Betul, dan lihat Abyssal Row yang kembali lagi connect ke arah seorang Man. Memberikan sedikit gigitan juga dari seorang lelenya. Sementara Diablo yang udah mulai regen kembali lagi begitu berani berada di bagian terdepan. Tapi kali ini berbeda nasibnya karena Diablo harus segera hilang dengan damage yang masuk. Lord harusnya bisa diamankan oleh Orange Esports. Tapi dari seorang Bray pun masih cukup berani berada di bagian terdepan. Born yang akan memberikan gangguan sehingga Orange Esports bisa mendapatkan Lord mereka berikutnya. Real World Manipulation memukul mundur 4 pemain dari RSG yang tersisa. Ada dua hal yang penting barusan. Yang pertama adalah heavy spin yang sudah digunakan dan Lord yang akan muncul untuk 20 detik ke depan. Tapi Diablo juga akan muncul di timing tersebut. Dan ini adalah merupakan timing yang mungkin cukup bisa dibilang miss dari Orange Esports ketika mereka juga tidak punya pilihan lain selain overcommit ke arah Lordnya. Karena udah di reward manipulation, udah banyak banget source skill yang keluar. Tapi dengan Enchanted Talisman, ini Man akan melakukan lagi hal yang sama dengan reward manipulation plus Lord yang akan bergerak ke arah bagian mid lane. Yap, ini benar-benar satu momen lagi yang memang RJJ agak sedikit kepleset lagi loh mereka. Ini benar-benar harus ada kalkulasi lagi dari Diablo. Gak ada mistake kan? Tapi emang orange-nya yang rapi banget buat nangkep.
Bener-bener sebuah pancingan yang emang berhasil, tapi ternyata untuk kali ini ada Chain yang memang bener-bener ke-enhance di area tersebut. Heavy spin udah dikeluarkan, berarti mereka akan siap lagi untuk mulai maju ke bagian depan. Di mana sekarang di luar langsung ada di bagian belakang. Mereka melakukan fight di dalam satu base utama yang dimiliki oleh RJJ. Dan sekarang kemenangan menjadi milik Orange. What a play. Wow. Bagi Valens yang dari awal dia tertekan tapi dia cuek. Bener-bener definisi tunggu late game. Tunggu late game. Satu kalimat. Satu kalimat yang sangat amat jelas bagi Tunggu late para pemain Marksman, terutama bagi para gold laner yang nantinya akan gendong gamenya di bagian late game. Tapi jujur, dengan late game tersebut itu celahnya gede banget. Yang pertama adalah bagaimana heavy spin yang dibuka terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Ketika ada enhanced chain di sana, ada reward manipulation, efek immobilize juga connect. Lalu bagaimana dari reverse time seorang Min dan Man yang selalu berada dalam komunikasi yang kayaknya emang inilah dia alasannya mereka kembar. Mereka punya chemistry tersendiri. Dan bahkan kalau kita ngomongin soal setup, lihat damage yang diberikan dari sosok Valens karena Diablo. Itu bener-bener Diablonya gak bakal bisa ngebadanin. Karena apa? Karena ya udah sedemikian rupa burstnya. Dan kita tahu Brody tipikal high damage dealer. Benar. Walaupun dia menggunakan basic, bukan menggunakan basic attack, sorry. Tapi dia menggunakan source skill. Cuma dari tadi emang selalu 4 stack, tanpa 4 stack memory. gas. Dia nggak pernah sayang sama ultimate. Ada ultimate, ada celah buat digunakan ultimate-nya, dia langsung maksimalkan. Dia nggak mau buang-buang waktu Plus untuk mempertahankan 8 yard. ya 8 yardnya tersebut yang dimana nanti akan membuahkan hasil untuk turnover memory dengan jangkauan tertentu ya. Tapi Wah, untuk di game yang ketiga tadi, aku melihatnya sebenarnya game ini udah jadi milik RC Singapura semenjak semenjak. yang kita ngelihat bagaimana Gary-nya nggak punya kesempatan untuk mendapatkan jump in ke bagian team fight. Terbukti dia cuma dapat 1 assist, ya kan? Sampai dengan akhirnya ya dia buat play dan itu selalu start dari enhanced chain-nya dia dan dia tidak pernah menggunakan ultimate line selain 2, side dan juga chain. Jadi damage dan juga efek sisi power yang itu ternyata menjadi jawaban untuk melakukan stopper terhadap 505 dan salah satunya juga Lilia dari Miku Mikumi. Benar-benar chainnya ini Ya. antar reload manipulation lalu ada chain di dalamnya. Ini kan memperlama lagi ya. Perlama. Tiap siapapun yang terkena efek itu yang tepat berada di dalam satu kotak dan juga Ya. satu lingkaran. Lu tinggal pilih mau Makanya. yang di mana. Apalagi di Fine Glyph kan, jadi kayak Iya. satu jawaban yang pasti banget ketika kita tahu bahwa oke, dia mau main instant burst down apalagi dengan menggunakan dari Yves. Yep. Jadi DPS-nya tidak akan lebih dimaksimalkan karena balik lagi tadi juga aku lebih sering ngelihat efek slide daripada efek tap ya kan yang dimainkan sama Man karena dia tuh pengen Membuat musuhnya slow. stay di situ. Jadi Gary, Valens yang sebagai pemberi damage udah tinggal nih. Dia udah kena slow, makan deh. Silahkan gitu Silahkan nih. Menu dihajar. utamanya langsung Iya. dimakan Dan aja gitu. Yang dilakukan silahkan. sama Min juga ya itu nge-follow up Man-nya. Jadi ada yang Yes. kena efek slow, kita tarik pakai reverse time. Kayak gitu Bener-bener. terus mainnya. Gue penasaran nanti ngelihat Ngelooping sebenarnya, gameplaynya ngelooping. Hmm. Kayak A, B, C, D stepnya jalan. A, B, C, D jalan. dan di last fight tadi benar-benar manfaat lagi. Itu adalah hal yang memang dimanfaatin oleh Ya. pemain dari Orange yang lihat, wow, heavy spinnya udah keluar nih guys. Ya, Lordnya Ya. juga ditahannya Lord di ditahan. bagian dalam lingkaran loh. Yep. Dan itu malah ngebuat dari Valencia udah pede aja dia. Ya udah, Hajar. Dia punya immortal. Dia cuek kalau Ya. misalkan ditargeting. Yves masuk udah gue bentang, siapa yang mau berhentiin? Ya, yang buat maju juga agak sedikit serba salah karena Yang balik mau lagi masuk nggak bisa ada kena keluar. tapping. One way ya kan. ticket banget gitu. Iya. One way ticket yang bisa dibilang hitungannya untuk teman-teman dari Orange Esports itu terbuka banget untuk Yep. fast track menuju kepada base-nya. Wah, Tuh. fast track. Fast track tuh langsung masuk ke arah base. Tapi emang harmoni skill sih ya dari Yep. Orange Esports-nya Benar. tuh bener-bener mengerikan. Mungkin karena ada chemistry dari kembar juga, tapi gak menutup kemungkinan player lainnya pun bisa mengikuti gameplaynya gitu. Gila ya. Karena Gary-nya juga pada akhirnya udah Hah? menemukan lagi bagaimana positioning yang baik untuk dirinya. Karena Ya. dari tadi juga sulit banget kan dia. Nah, saya cuma Betul. punya satu pertanyaan. Apa, Apa itu? tuh? Kenapa pemain kembar dari Mobile Legends itu Hmm. depannya M semua ya? Max, Min, Min, Man. Man. Iya juga. Iya gak sih? Betul. Iya kan? Heeh. Ada yang mau bikin dari A nggak? Kan Maksudnya gue gimana nanya. nih? Kenapa ngatur? Kan gue nanya. Kenapa ngatur? Bukan Masalahnya ngatur, kalau nanya. bikin prosesnya agak lama Enggak, ya. ada yang bikin nick langsung berubah gitu. Oh, Ada yang kembar nggak di luar nickname-nya. sana gitu loh. Nickname-nya. Aduh. Ya kan gue nawarin. bro. Benar, Benar, nggak benar. salah. Ada nggak kira-kira yang kembar lagi di luar sana gitu ya? Atau mungkin kalian yang kembar ya? Iya. Boleh dong foto tag MPL sama tag kita juga. Boleh, Ya. boleh. Dan kemungkinan kita mungkin nanti akan mencari ya. Iya. Kira-kira ada nggak sih yang benar-benar Ada nggak yang benar-benar dan kembar? bener-bener main Mobile Legends Atau juga? kalian lagi nonton Satu bareng tim juga lagi ya? sekarang? Satu tim lagi ya, jangan-jangan satu Coba tim dong. makanya. Tolong ya help ya. Tolong Help. ya. Nih, ayo. Jangan diinjek Ih. itu. Kita Pak. kayak lagi nyari orang hilang ya.
Jujur aja nih dari tadi. Tapi jujur ya, dengan gameplay tadi aku bisa yakinkan bahwa ternyata dengan pressure yang diberikan sama teman-teman dari RC Singapura di awal game itu udah unggul banget dong. Bagaimana Baby Cakes dengan power itemnya turret dihancurkan dengan cepat, tapi ternyata karena kita tahu kan, Clean itu kan harus main front to back. Yap. Sementara kayak yang tadi aku bilang, winning conditionnya berubah tiba-tiba karena RC Singapura nggak bisa main front to back. Karena kalau misalkan mereka ambil depannya, ya kan, ini pasti bornya masih hidup dan bakal diselamatkan sama Min dengan time journey. PR keduanya adalah kalau misalkan main front to back, mannya bebas banget. Mannya bakal langsung, ayo gue buka nih ultimate. Man gua yang buka Void menggunakan Crystal." Enchanted Talisman. Benar. Benar. Ini cooldownnya udah ya, diperciut lagi. Benar. Gas. Glowing One juga. Aduh kebakar-bakar. Bakar-bakar, combo Iya. panas dingin. Dan Ice Queen One. Ice Queen One itu dia. Jadi yang biasanya kita tahu, Clean itu main front to back, mau Iya. gak mau harus Bisa. manfaatin 505. Tapi ternyata 505 arrow-nya terbaca dengan kita melihat berkali-kali Man dan Min ini selalu menghindari arrow-nya dengan sangat lihai. Iya, Ini kayaknya udah terlatih deh untuk menghindari arrow. Orange buff 89, purple buff 8, 11, turtle 3-0. Ini udah menandakan banget. Iya, iya loh, total RC. domination kan. Total domination. Tapi kenapa tidak berhasil? Karena balik lagi, game satu momennya yang diinginkan oleh Yep. RG Singapura itu tidak berjalan dengan maksimal. Karena balik lagi, dengan power mereka